Haleluya. Biar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar memberikan hikmat atasnya Tuhan. Terima. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan. Kita memiliki sukacita dalam Yesus karena Yesus setelah kebangkitannya dia memberikan damai. Di dalam damai itulah saudara-saudara kita tetap bersukacita ketika kita harus menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. Bahkan dalam pujian tadi dikatakan di tengah badai sekalipun Yesus hadir dalam damai sejahteranya. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema gereja pada kesempatan sore hari ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu tetap duduk dan mohon Bapak Ibu dapat membacanya secara serempak. Saya akan mengikutinya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keracinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, tema gereja pada tahun ini ya, tema besarnya yaitu ya seperti di depan ini, be firm in the faith, atau yaitu teguh di dalam iman. Saudara-saudara, dalam kerangka itu subtema pada sore hari ini dan pada hari Minggu-minggu kemarin maupun pada hari Minggu yang akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengharapan, sebenarnya saya sudah berulang kali ya. Saya tidak tahu apakah memang Tuhan berikan jatah kepada saya untuk berbicara tentang pengharapan di dalam kesesakan, karena beberapa waktu lalu juga saya juga berbicara tentang pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar atau membaca istilah pengharapan itu? Saudara-saudara, tentu saja pengharapan di dalam dunia tidak sama dengan pengharapan yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Karena pengharapan itu memang istilah umum, ya, hope, istilah umum. Ada sesuatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dan itu berusaha untuk kita gapai, untuk kita harap, dan itu bisa terjadi menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, seperti yang saya katakan beberapa bulan lalu, bahwa pengharapan di dalam dunia ini
saudara-saudara, adalah pengharapan yang seringkali menjadi usang. Dan sampai pada titik tertentu sudah tidak ada lagi yang dapat kita harapkan. Saya pernah ngomong bahwa orang, saudara-saudara, ketika masih remaja berharap nanti bisa menjadi seorang muda. Seorang muda berharap bisa menikah. Menikah berharap punya rumah, punya anak dan hidup bahagia. Dan mahasiswa-mahasiswa pun mereka berharap dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Tetapi setelah selesai, nanti berjalan terus waktu dan ada yang kurang dan ada terus yang diharapkan lagi. Sampai pada satu titik tidak ada yang diharapkan lagi, yaitu ketika kita sampai pada giliran kita dipanggil Tuhan. Inilah saudara-saudara sebenarnya yang ditawarkan oleh firman Tuhan, ditawarkan oleh Alkitab, bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang melewati, pengharapan yang melampaui. Jadi kalau kita di dalam dunia ini, Rasul Paulus bilang dalam Korintus, hanya menaruh pengharapan kita di bumi ini atau di dunia ini, perkara-perkara di dunia ini, Tuhan katakan kita orang malang. Kita orang malang. Karena Tuhan ingin membawa pengharapan kita adalah pengharapan yang dikatakan dalam kitab Ibrani itu adalah pengharapan yang dilemparkan jauh ke dalam tabir bait suci, dalam dasar laut. Artinya bahwa pengharapan kita itu, saudara-saudara, seperti jangkar yang memiliki tali dan talinya itu ada di hati kita dan kita dibawa ke situ. Dan tabir itu, di belakang tabir itu adalah Allah sendiri. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati, ya, tabir bait suci terbelah dua. Ini mau menunjukkan bahwa pengharapan kita semakin mendapatkan kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Dan kitab suci ini adalah bisa disebut sebagai kitab pengharapan. Beberapa waktu lalu, saudara-saudara, ada peserta katekisasi yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak, orang-orang sebelum Yesus datang diselamatkan? Bukankah Yesus belum datang? Bagaimana apakah mereka diselamatkan oleh Yesus? Saudara-saudara, saya menjawabnya bahwa orang-orang sebelum Yesus datang atau orang-orang perjanjian lama, mereka diselamatkan oleh pengharapan kepada Yesus yang belum datang. Sama, Yesus yang menjadi harapannya, harapan keselamatannya. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah melewati di mana Yesus telah lahir dan mati buat kita 2000 tahun lalu? Kita pun juga diselamatkan dalam pengharapan oleh Yesus yang sudah datang. Mereka perjanjian lama diselamatkan oleh Yesus yang belum datang dan yang akan datang. Dan kita diselamatkan oleh Yesus yang sudah datang dan akan kembali menyempurnakan pengharapan kita. Inilah saudara-saudara makna yang terkandung di dalam tabir atau di dalam dasar laut, pengharapan yang digambarkan di dalam kitab Ibrani itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan inilah yang membuat cukup begitu kuat orang-orang percaya ketika dia harus bertanding menghadapi kenyataan hidup di dalam dunia ini. Kadangkala saya berpikir, jangan-jangan jemaat ini sudah jenuh. Hampir setiap minggu khotbahnya tentang penderitaan. Padahal saya sudah penuh dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita ini adalah orang yang lemah? Kita adalah orang yang mudah lupa. Justru ketika Tuhan berkali-kali berbicara kepada kita tentang sesuatu hal yang sama, sebenarnya ada satu pesan yang Tuhan mau tanamkan di dalam hati kita agar kita tetap ingat, tetap eling kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan inilah yang membuat setiap orang percaya sekali lagi dia tetap kuat bertanding
dengan setiap kesengsaraan, dengan setiap penderitaan yang dialaminya. Penderitaan memang kalau berlarut-larut, mau tidak mau membuka celah bagi setiap kita untuk putus asa. Rasul Paulus dengan jujur kemarin mengakui itu. Dia hampir putus asa. Penderitaan yang berlarut-larut pun juga menjadi celah bagi kita untuk semakin kendor. Semakin jenuh untuk melakukan yang baik. Karena semuanya terasa begitu sia-sia dan percuma. Dan hidup yang kita jalani pun seperti tanpa makna. Berapa banyak orang-orang yang tak tahan dengan penderitaan yang dialaminya sehingga mereka bertekad untuk mengakhiri hidupnya. Ya, mereka tidak punya pengharapan. Karena mereka mengharapkan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu pengharapan akan hidup di dunia ini saja. Tetapi ketika dia mau mengumpulkan pengharapan-pengharapan itu, seperti yang saya katakan tadi, entah itu terjadi atau tidak, entahkah Tuhan itu kabulkan atau tidak, tetapi ketika kita kumpulkan itu, kita satukan dalam pengharapan yang besar ini, niscaya kita akan tetap sukacita. Kita tetap akan kuat, saudara. Hidup ini adalah pertandingan. Kita harus tahu bahwa setiap penyakit yang kita hadapi, kita harus tahu setiap cobaan yang kita hadapi, kelemahan yang kita hadapi, keterbatasan yang kita punya adalah alat pertandingan bagi kita untuk mempertaruhkan iman kita. Seberapa kuat iman kita, kesetiaan kita, percaya kita kepada Yesus. Orang-orang Ibrani ketika mereka sudah harus menghadapi pertandingan ini, mereka pengen balik. Pengen balik artinya dia tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, membawa pemikiran kita bahwa di dalam pengharapan itu ada sukacita. Maka kita disuruh oleh Tuhan tetap bersukacita di dalam pengharapan. Rasul Paulus juga katakan bahwa aku telah mengakhiri satu pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Finish yang baik. Artinya bahwa walaupun dia sudah mencapai garis akhir yang baik, tetapi perjalanan hidupnya kita tahu bahwa kehidupan hamba Tuhan ini penuh dengan pertandingan yang sangat begitu berat. Tetapi dia tetap bersukacita. Sehingga di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan firman Tuhan ini secara acak ya. Jadi tidak berurutan seperti biasa. Karena saya lebih kepada sentrumnya lebih kepada di dalam ayat yang ke-12, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan atau penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kita harus sadar seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan itu bentuknya adalah pergumulan yang kita hadapi. Penyakit yang kita hadapi, keterbatasan yang kita punya, bahkan tubuh kita yang rapuh ini, lama-kelamaan akan rapuh, saudara-saudara. Itu adalah pertandingan buat kita. Tema ini seringkali membuat saya secara pribadi kadangkala, saudara-saudara, harus merenung bahwa memang hidup itu kenyataannya demikian. Dengan banyaknya pertandingan yang kita lewati, yang kita hadapi dan kita ikuti dan kita pergumulkan itu, saudara-saudara, ada satu yang Tuhan inginkan dari itu,
bahwa kita memiliki pengalaman bersama Tuhan di dalam kesengsaraan itu. Dan apabila kita melewati fase demi fase, pengalaman itu memperkaya hidup rohani kita. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Ketika saudara-saudara kita ada yang mengalami pencobaan hidup, mungkin sakit yang mungkin pernah kita alami, pergumulan yang pernah kita alami, kita sudah memiliki pengalaman itu untuk membagikannya. Sehingga kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Kita bisa berbela rasa, kita bisa menasehati karena kita memiliki pengalaman pertandingan itu untuk kita bagikan dengan saudara-saudara kita. Kiranya saudara-saudara, pengharapan ini tetap menjadi satu kekuatan bagi kita untuk tetap bersukacita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, membuat hidup kita tidak menjadi kendor. Baik itu dalam doa, dalam pelayanan, bahkan ketika kita harus menghargai sesama kita dengan kasih yang tulus, tidak pura-pura, kasih yang ikhlas, kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Saudara-saudaraku, mungkin saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan beserta Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu saudara, amin. Itu saudara. Memang tidak dipungkiri dan tidak dapat disangkali ketika banyak hal yang sulit yang kita alami, kesengsaraan, kadang-kadang juga menguras kesabaran kita. Bahkan juga kadang-kadang membuat kita lesu, dengkul keder, tangan goyah. Karena ada pujiannya itu. Pertolonganku begitu ajaib, kaulah apa itu? Harapan. Tambah tuwek tambah lalian. Tapi lek duit gak lali. Itu kan ada syairnya, itu ada yang membuat lutut goyah tuh itu, ya. Itu membuat lutut goyah. Kiranya ketika kita mendengar firman Tuhan pada saat sore hari ini, yakinlah bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai membuat penderitaan, kesengsaraan, ujian kita itu membuat kita kendor, baik pelayanan maupun apapun. Kalau saya, saudara-saudara, mau bilang kendor, saya punya alasan. Saya sendiri di sini. Untung ada Albert, ada Chris, ada Nathan, ada semua. Tuhan tidak kasih saya ini talenta musik, saudara-saudara. Kalau saya dikasih talenta musik, aman ditinggal Yanto, saudara-saudara. Ya. Karena saya tidak bisa musik, nelongso, saudara. Saya punya alasan untuk mundur. Tapi saya tetap mencoba untuk bertahan sampai pada waktu yang terbaik. Karena melayani itu tidak boleh asal-asalan. Karena saya melihat Yesus itu dengan segala penderitaan yang dialaminya, pertandingannya melawan dosa dan kuasa setan itu adalah demi kita. Makanya saya tidak mau main-main dengan pelayanan. Dan saya tidak mau meninggalkan atau tinggal gelanggang pelayanan tanpa harus ada persiapan-persiapan tertentu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan pada pertandingan iman. Kita berlomba. Kita hari ini harus kuat menghadapi banyak hal yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Artinya ketika Tuhan Yesus menjadi milik kita, selama-lamanya Yesus adalah milik kita. Sekali lagi akan saya
Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan atau kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam pertandingan Bapak Ibu Saudara yang mungkin cukup begitu berat yang harus kita hadapi, jangan sampai kendor untuk berdoa, untuk tetap berharap, untuk tetap kuat, untuk tetap melayani, untuk tetap rajin, dan untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Tuhan, Kaulah harapan kami, penolong kami. Kami tahu Tuhan di dalam kitab suci bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan yang menjadi penolong. Karena kami tahu bahwa pengharapan kami hanyalah Tuhan saja. Apa arti semuanya itu? Ketika kami memiliki pengharapan yang sejati, Allah sendiri yang memberi kekuatan, yang memberi kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukan, jiwaku merindukan. Mungkin Bapak Ibu sekarang menghadapi banyak hal yang membuat kita kendor, tetapi yakinlah bahwa Allah tidak memakai kita. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin ya Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu. Yakinlah saudara bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah pengharapan kita. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Saudara, tahukah kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup? Kita bukan penyembah berhala, karena berhala adalah Allah yang mati, tidak mengerti isi hati kita. Hanya Allah yang hidup, yang tahu isi hati kita, yang tahu jalan hidup kita, dan Dia yang tahu melepaskan hidup kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku,
yang seperti. Kami naikkan syukur, ku bersyukur kepadamu. Amin, amin ya Tuhan. Benalamku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mau merasakan apa yang kami rasakan. Engkau Allah yang tahu penderitaan kami, karena Engkau terlebih dahulu menderita buat kami. Maka dengan iman ini kami percaya bahwa pengharapan dari Engkau membuat kami bersukacita dan bertahan dalam setiap situasi yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Ya, firman-Mu memberi kekuatan di dalam setiap hati kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami berbagai macam sakit penyakit. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi masalah-masalah keluarga, masalah-masalah keuangan, Tuhan juga memberkati. Karena Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang tahu memberikan setiap kecukupan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, membuat kami kuat untuk tetap bertahan di dalam pengharapan ketika kami harus mengalami kesesakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita sudah sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan. Apapun di dalam kesesakan kita saat ini, kita mau tetap bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Karena dalam pengharapan kita mendapat kemuliaan Allah. Amin. Tetap